Oke, masih semangat? Masih. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Oke, alhamdulillah siap belajar. Kalau kau mau belajar duduk rapi. Siap. Kalau kau mau belajar senyum manis. Siap. Kalau kau mau belajar, mari kita lakukan. Duduk rapi, senyum manis, siap belajar. Oke, jadi sudah siap untuk belajar ya. Oke, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air dan bangsa, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, kepada adik silakan. Gila. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar materi apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ini merupakan materi baru bagi kita ya. Ya. Dan pada hari ini sebelum belajar, Ibu akan tampilkan gambar. Oke, ini gambar, perhatikan gambar ya. Gambar di sini ada ya, sementara berpikir ya, memikirkan sesuatu ya. Kemudian gambar yang kedua ini, gambar apa ini? Ada gambar komputer. Jadi dia berpikir dengan menggunakan komputer. Jadi materi kita pada hari ini adalah materi berpikir dengan komputer atau dikenal dengan berpikir komputasional ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, gua akan berikan soal asesmen ya. Asesmen awal dalam pembelajaran. Tapi karena berhubung ini materi baru, maka Ibu akan antarkan kalian dengan sebuah cerita. Oke, ada yang bisa bantu Ibu bacakan cerita ini? Oke, silakan adik Ainun. Pagi itu Judulnya dulu, judulnya. roti panggang untuk ayah. Pagi itu Bimo ingin membuat roti panggang untuk ayahnya. Oke, duduk kembali. Coba tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Jadi karena kalian sudah membacakan cerita tentang roti panggang untuk ayah, ya. Dari cerita ini, di mana di dalam cerita ini Bimo membuatkan roti panggang untuk ayahnya dengan menggunakan langkah-langkahnya, ya. Tadinya dia tidak menggunakan langkah-langkah, ya.
sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk AI di kehidupan sehari-hari. Ya, kalian sudah pernah dengar AI? Ya. Iya, sudah sering gunakan? Sering. Nah, sudah sering ini. Oke. Yang ketiga, menuliskan instruksi logis dalam bentuk simbol panah. Jadi, kita lihat dulu video pembelajaran, kemudian lewat video pembelajaran itu kalian akan tahu apa itu kecerdasan artifisial. Sekarang Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Oke, jadi itu adalah video pembelajaran tentang kecerdasan artifisial atau berpikir komputasional. Nah, berdasarkan video tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan sama Ibu apa itu berpikir komputasional. Oke, silakan Adik Rian. Apa? Berpikir dengan komputer. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Berpikir dengan komputer. Ada pendapat lain? Oke, kita lihat. Ini berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti layaknya komputer menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma menggunakan komputer ya. Kita mengurutkan pekerjaan itu sudah merupakan contoh berpikir komputasional, ya. Oke. Ini ada 4 pilar ya di dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional terdapat 4 pilar utama dalam kecerdasan artifisial atau biasanya dikenal dengan KA. Ini ada decomposition atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pattern descriptive, mengenali pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, dan yang keempat, algoritma atau langkah-langkah instruksi. Jadi pada hari ini kita akan bahas satu persatu ya 4 pilar ini. Ya, sebagai tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan bahas satu persatu. Yang bagaimana itu dekomposisi, bagaimana itu pattern, bagaimana abstraction dan algoritma. Ya. Nah, pilar yang pertama, pilar itu atau prinsip ya. Pilar itu sama dengan prinsip. Yang pertama, dekomposisi atau komposisi pemecahan masalah, ya, pemecahan masalah. Berarti ada apa, Mak? Masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan, ya. Ini contohnya, pengertiannya adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dan mudah diselesaikan. Tadinya merupakan masalah yang sangat besar dan kompleks, kemudian kita selesaikan menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya. Ini contohnya, ini saat ingin membuat kue, ya, siapkan bahan, campur adonan, panggang di oven dan sajikan. Oke, kita lanjut pilar yang kedua, yaitu mengenali pola. Ya. Ini mengenali pola atau pattern. Mengenali pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Dengan kata lain, melihat kesamaan atau pola dari beberapa hal yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua, ini yang sering kalian temui kalau misalnya di kelas ya. Pernah dapat materi seperti ini? Iya, di pelajaran apa? Matematika. Ada diajarkan pola angka ya? Ada pola angka, pola bentuk dengan menggunakan bangun datar ya? Ini contoh
Iya, 10. Jadi ini merupakan kelipatan angka berapa? 2. Iya, 2. Jadi ini merupakan kelipatan dari angka 2. Kemudian yang berikutnya, pola bentuk. Ini ada bentuk lingkaran. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi yaitu memilih informasi penting saja dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Jadi kita pilih hal yang penting saja ya, atau inti dari suatu masalah itu yang kita ambil ya. Yang berikutnya adalah algoritma, langkah-langkah atau instruksi ya. Algoritma ini jadi menyusun langkah-langkah logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah ya. Untuk menyelesaikan masalah harus kita buat dia punya langkah-langkah ya yang masuk di akal ya, langkah-langkah logis. Oke, sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Yang kedua yaitu bentuk kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir, membantu manusia, contohnya AI di sekitar kita. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah menuliskan instruksi logis. Instruksi logis dengan simbol atau panah ya. Ini sudah paham? Sebelum kita masuk pada tugas LKPD yang akan dikerjakan sebentar, ada pertanyaan? Tidak. Berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu anggap sudah paham. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke, di dalam LKPD ini kalian akan memecahkan suatu masalah ya. Ingat, pembelajaran kita adalah pembelajaran dengan model pembelajaran PBL. Berarti kita akan mencarikan titik masalahnya apa, kemudian kita carikan solusinya. Oke, sekarang sudah duduk berkelompok kan? Oke, bagikan LKPD-nya dengan karton ya. Jawabannya akan kalian salin di karton. Oke, sebelum mengerjakan tugas LKPD, nah harus kalian pahami dulu apa yang akan kalian kerjakan. Ini tujuan LKPD. Tujuan dari LKPD adalah melalui LKPD ini peserta didik diharapkan mampu. Yang satu, pertama mengidentifikasi masalah sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis solusi dari permasalahan menggunakan tahap sistematis. Ketiga, menyusun algoritma atau langkah-langkah. Yang keempat, menyampaikan solusi dalam bentuk simbol. Baca soal ya, baca soal baik-baik. Kemudian yang kedua, mengorganisasi untuk belajar. Tuliskan semua kemungkinan penyebab. Apa yang menjadi kemungkinan penyebab tasnya Mira itu hilang ya? Itu yang akan kalian tuliskan di bagian yang kedua. Oke, akan Ibu bagikan kertas untuk menuliskan. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan
gerakkan badanku, semangat dan terus maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. 1, 2, 3 dan 4, tangan ke depan, kaki dilipat. 1, 2, 3 dan 4, hidup sehat. 5, 6, 7, 8, tangan ke depan, kaki ke belakang. 5, 6, 7, 8, senam badan. Oke, setelah kalian membuat LPPD tadi, apakah ada masalah? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta hasil diskusi tadi dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Bawa hasil diskusi kalian. Oke, perlihatkan dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rian. Nama saya Dimas. Nama saya Fatih. Diskusikan dalam kelompok apa masalah yang terjadi, tas yang hilang di sekolah. Tuliskan semua kemungkinan penyebab tas Mira yang hilang. Tas Mira tidak ada di tempatnya. Kemungkinan penyebab tas tertinggal di taman. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Kembalikan tempat. Oke, kita lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan. Nama saya Ipa. Nama saya Cahaya. Dari kelompok. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu semua. Silakan duduk di tempat masing-masing. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Ainul. Apa masalah yang terjadi? Tas hilang di sekolah. 1. Mira kehilangan tasnya di taman sekolah ke kelas. Tuliskan semua kemungkinan penyebab tas Mira tidak ada di tempatnya. Kemungkinan penyebab: 1. Tas tersimpan di tempat lain, salah taruh. 2. Tas tertinggal di taman sekolah. 3. Tas dipindahkan oleh teman atau guru. 4. Tas tertukar dengan tas milik teman. Buat langkah-langkah algoritma sistematis yang bisa dilakukan Mira untuk menemukan tasnya. Contoh format. 1. Tenangkan diri doa. Tenangkan diri terlebih dahulu. Tenangkan diri terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam. 2. Ingat kembali tempat terakhir meletak tas. Periksa tempat terakhir berada di taman sekolah. 4. Jika tidak ditemukan, tanyakan pada teman sekelas. 5. Tanyakan pada guru yang bertugas. 6. Periksa ruang kelas dan sekitarnya.
dari pencarian mereka tentang tas yang hilang sudah dibuat dalam bentuk kotak dan panah, tanda panah. Oke, silakan lanjut nomor 5. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat membuat langkah-langkah logis seperti ini? Oke. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih teratur dan tidak panik. 2. Apa yang akan terjadi jika Mira tidak menyusun langkah sistematis? Ia bisa panik, lupa tempat mencari, dan membuang waktu karena tidak fokus mencari. 3. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Ceritakan secara singkat. Pernah, saya kehilangan pulpen di sekolah. Setelah saya tenang dan mencari di perpustakaan, akhirnya saya menemukan di meja guru. Oke, terima kasih atas hasil presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan semua. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi semua hasil presentasi yang sudah kalian sampaikan tadi sangat bagus ya. Bagus sekali. Ya, jadi sudah paham mengenai materi dari berpikir komputasional ya. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran cinta pada hari ini, maka Ibu akan memberikan tes kuisis ya, dalam bentuk kuisis yang akan kita kerjakan, yang akan kalian kerjakan, tapi dia dalam bentuk mode kertas. Di sini kalian akan menjawab. Ini akan Ibu bagikan barcode-nya yang akan Ibu scan. Kemudian kalian akan gunakan kertas ini untuk menjawab pertanyaan. Ingat ya, caranya tinggal diperlihatkan ya. Perlihatkan jawabannya, misalnya A. Jadi diperlihatkan sampai. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh permasalahan sederhana yang bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional? Oke. Pertanyaan kedua. Oke, jawabannya benar semua ya? Ya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Oke, sudah selesai. Jawabannya coba lihat di layar. Oke, sampai yang baca baik-baik soal. Sudah, oke. Kita lihat sama-sama jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut. Kecerdasan buatan artificial intelligence sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling tepat adalah, kita lihat sama-sama jawabannya. Jawabannya, wah ini gawat sekali. Cuma 3 orang yang benar ya. Oke, tidak apa jawabannya. Boneka yang bisa berbicara dan bergerak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikut. Perhatikan potongan kode ini. Maju, maju, belok kanan, maju. Apa yang sedang dilakukan oleh karakter dalam program tersebut?